Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian yang berjudul Analisis Tindakan Kriminal yang dilakukan anak di bawah umur, studi kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan. Perkenalkan, nama saya Dodi Sampai Malam Tarigan, NIM 23160064, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Social Science, Universitas Pancabudi. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Fitri Rapianti, SAIMH. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Anak di bawah umur adalah seseorang yang masih berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang sudah berusia 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun. Pengertian dari kriminal adalah sebuah perilaku yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Hal ini dimaksudkan seperti melakukan tindakan seperti aktivitas pencurian, perampokan, penipuan, kekerasan, ataupun kejahatan lainnya. Sehingga disinilah alasan penulis mengangkat permasalahan kejahatan kriminal yang dilakukan anak di bawah umur dan studi kasusnya di LPKA kelas 1 Medan, karena masih banyak kasus tindakan kejahatan kriminal yang dilakukan anak di kota Medan, sehingga mereka harus berhadapan dengan proses hukum dan menjalani hukum pidana dan pembinaan di LPKA kelas 1 Medan. Rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana dasar hukum mengenai tindakan kriminal yang dilakukan anak di bawah umur. 2. Apa saja faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Studi kasus di LPKA kelas 1 Medan. 3. Bagaimana peran pemerintah terhadap penanggulangan tindakan kriminal terhadap anak di bawah umur. Studi kasus di LPKA kelas 1 Medan. Kemudian, tujuan penelitian ini: 1. Bagaimana peran pemerintah terhadap penanggulangan tindakan kriminal yang dilakukan anak di bawah umur. Studi kasus di LPKA kelas 1 Medan. Kedua, mengetahui pengaturan hukum mengenai perbuatan kriminal anak di bawah umur. Ketiga, mendapatkan solusi cara menurunkan tingkat kriminal yang dilakukan anak di bawah umur di kota Medan. Kemudian, manfaat dari penelitian. Pertama, manfaat akademis. Manfaat akademis adalah suatu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada program ilmu hukum Fakultas Social Science dan di Universitas Pembangunan Pancabudi. Kedua, manfaat teoritis. Manfaat teoritis merupakan manfaat yang didapat dari penelitian yang dilakukan dalam memecahkan permasalahan menjadi solusi dari permasalahan penelitian, serta sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan meningkatkan mutu ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan kasus kejahatan kriminal anak di bawah umur. Ketiga, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang digunakan oleh pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, harapannya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam penyelesaian permasalahan kejahatan kriminal anak di bawah umur, sehingga permasalahan ini dapat segera selesai dilakukan. Keaslian penelitian. Penelitian yang akan saya angkat yaitu berjudul Analisis Tindakan Kriminal yang dilakukan anak di bawah umur. Studi kasus pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Medan. Sudah terdapat 3 jenis skripsi yang saya lampirkan di sini. Penelitian yang pertama yaitu ditulis oleh Dian Riza, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Islam Lampung. Judul skripsinya Peranan Petugas LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Bandar Lampung dalam pembinaan anak didik tindak pidana kriminal. Kedua, Rinaldi,
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Negeri Islam Parepare. Judul skripsi penanganan tindak pidana anak di bawah umur terhadap kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri Parepare. Analisis fikih jinayah. Penelitian ketiga ditulis oleh Marco Duran Sinaga, Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Judul skripsi yang diangkat yaitu kajian kriminologi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Putusan 55 pidana khusus anak tahun 2022 PN Medan. Sehingga dari kehasil penelitian ini, perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian di atas yaitu seperti lokasi pelaksanaan kegiatan penelitian. Penulis melaksanakan penelitian di LPK kelas 1 Medan, belum pernah dilakukan penelitian yang sama. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki rumusan masalah yang berbeda karena lebih membahas dasar hukum tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya kejahatan kriminal anak, kemudian peran pemerintah dalam penanggulangan tindakan kriminal yang dilakukan anak di bawah umur. Tinjauan pustaka. 1. Tinjauan yuridis. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam, serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan. Kemudian, profil lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Medan adalah suatu lembaga pembinaan yang membina dan membimbing anak di bawah umur yang melanggar dan melakukan suatu tindakan kejahatan sehingga dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan. Lembaga LPK kelas 1 Medan berada di Jalan Lembaga Pemasyarakatan nomor 27 Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua, kejahatan kriminal anak di bawah umur. Pengertian dari anak adalah seseorang perempuan atau laki-laki yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Kemudian daripada itu, kriminalitas yang terjadi tentu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan. Anak yang melakukan tindak kejahatan biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti faktor keluarga, lingkungan, teknologi modern, seperti smartphone, komputer, dan lain sebagainya, sehingga menginspirasi pelaku anak itu sendiri untuk melakukan tindakan kejahatan, meskipun sifatnya kadang hanya meniru-niru atau terpengaruh oleh lingkungan atau teman-temannya. Metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama, sifat penelitian. Berdasarkan sifat penelitian yang dilakukan, merupakan penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan penelitian deskriptif harus terjun langsung ke lapangan, sehingga bisa melihat dan mendata sendiri data-data penelitian yang dibutuhkan. Sehingga di sini saya akan melakukan penelitian langsung ke lapangan, yaitu di LPK kelas 1 Medan. Kedua, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris karena penelitian dilakukan di studi lapangan yang mengkaji tentang hukum yang berlaku serta terjadinya di dalam kehidupan masyarakat. Karena penelitian ini memang benar-benar terjadi, yaitu banyaknya tindakan kejahatan kriminal anak di bawah umur, sehingga saya akan melakukan penelitian ini secara langsung di LPK kelas 1 Medan. 3. Metode pengumpulan data. Metode dan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yang pertama yaitu wawancara dengan mempersiapkan kuesioner atau daftar pertanyaan yang akan saya tanyakan atau saya berikan kepada narapidana atau tahanan di LPK kelas 1 Medan. Kemudian observasi, saya akan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Kemudian jenis data, yaitu saya akan mencatat dan mengolah atau menganalisis data dan sehingga bisa mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Kemudian sistematika penulisan.
Rencana saya dalam penelitian ini yaitu bab 1, pendahuluan, berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian. Bab kedua, tinjauan konseptual. Pada bagian ini yaitu akan dibahas tujuan pustaka mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana kriminal, tinjauan umum tentang anak di bawah umur, tinjauan umum tentang LPK kelas 1 Medan. Kemudian bab ketiga, hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini akan membahas dasar hukum mengenai tindakan kriminal, faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan anak di bawah umur di studi kasus LPK kelas 1 Medan, bagaimana peran pemerintah dalam penanggulangan tindakan kriminal anak di bawah umur. Kemudian 4, bab penutup. Bagian ini merupakan uraian yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini dan saran berbagai pihak yang berkaitan dengan permasalahan tindakan kriminal yang dilakukan anak di bawah umur. Demikianlah penelitian ini yang sudah saya sampaikan, hasil presentasi ini. Bila terdapat kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.